Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin, narasumber, dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Rahmat Winarto. Malam hari ini kita masih di acara Ngopi Gaspol. Ngopi Gaspol, ngobrol pintar, gagas politik. Ini yang kedua kalinya di tahun 2022. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu sinergi gerakan mahasiswa dan pemerintah dalam penguatan partisipasi politik masyarakat. Dan kebetulan kita di sini sudah hadir kurang lebih 4 narasumber yang bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Monggo Mas, bisa diambil mic. Saya Abdul Malik, biasa dipanggil Malik. Saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jawa Tengah. Yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hendy dari GMNI Jawa Tengah. Monggo selanjutnya. Yang ini nggak perlu diperkenalkan karena yang punya itu. Oh iya, sudah terkenal. Ya. Oke, perkenalkan, saya Holis, saya dari HMI Jawa Tengah. Oke. Perkenalkan, nama saya Muham dari PMI Jawa Tengah. Siapa Mas? Muham. Oh Mas Muham, oke. Baik, sebelum kita mulai acara intinya, kita dengarkan dulu sambutan dan sepatah dua patah kata dari Bapak PLT Kabid Politik Dalam Negeri, Pak Rahmat Winarto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Badan yang sedianya mau hadir langsung di kesempatan ini, tapi karena ada beberapa hal yang saya kira sama pentingnya juga sehingga mewakilkan kepada saya. Forum ini nyantai saja, jadi nggak terlalu formal. Yang terpenting sebenarnya kan substansi dari apa yang malam hari ini akan kita perbincangkan, dan semoga ini bukan jadi forum satu-satunya bagi kita untuk terus ngumpul, ngobrol, sembari kita sama-sama berikhtiar memperkuat ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat. Temanya menarik malam ini, dan saya kira termasuk saya juga salah satu yang dibesarkan oleh organisasi dan gerakan. Saya kira ini jadi refleksi bersama bagi kita, bahwa malam hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya, teman-teman pemimpin pemuda hari ini, dan insya Allah nanti ke depan akan menjadi pemimpin peradaban bangsa ini. Dan ini organisasi yang saya kira sudah matang semua. Ada GMNI, PMII, IMM, HMI, semuanya saya kira ini adalah organisasi-organisasi besar yang telah menjadi bagian strategis, jadi garda terdepan dari proses sejarah dan peradaban bangsa ini. Nah, malam ini kita coba membincang tentang bagaimana kita membangun sinergi antara organisasi mahasiswa, kemudian pemerintah, dan saya kira juga stakeholder lain dalam rangka memperkuat partisipasi politik bagi masyarakat. Tentu saja partisipasi politik ini menjadi bagian penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya melalui proses-proses dan tahapan-tahapan berdemokrasi. Tema ini menjadi penting bukan hanya karena tahun 2024 ini akan menjadi tahun politik. Pertama kali kita dalam 1 tahun akan menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan presiden, kemudian pemilihan kepala daerah, ada pilgub, ada pilkada. Tetapi bahwa lebih penting lagi sebenarnya yang setiap hari bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan rakyat, bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan ini teman-teman gerakan mahasiswa. Nah, persinggungan-persinggungan inilah yang tentu sedikit banyak kita akan berada di ruang-ruang bagaimana kita juga terlibat mengagregasi kepentingan masyarakat, kepentingan banyak pihak, kepentingan politik dan macam-macam. Dan saya kira teman-teman gerakan mahasiswa selama ini, dan saya yakin
akan terus ke depan juga akan melakukan proses-proses pendidikan politik dan penyadaran politik bagi masyarakat. Inilah kenapa menjadi penting saya kira bahwa hari ini kami ngajak juga teman-teman dari gerakan mahasiswa untuk berbincang, untuk ngobrol tentang bagaimana nih kita bareng-bareng bisa meningkatkan partisipasi. Partisipasi dalam arti luas, bukan hanya partisipasi dalam tahapan-tahapan politik, tetapi partisipasi dalam rangka mendorong kebijakan, partisipasi dalam rangka melakukan proses pengawasan terhadap kebijakan. Ini menjadi penting, dan saya kira kader-kader dari organisasi-organisasi inilah yang selama ini juga dengan luar biasa sudah mendarmakan, sudah mengikhtiarkan proses dan perjuangannya untuk terus semakin memperkuat kualitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan dan nanti akan lebih menarik kalau kita ngalir saja diskusi ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan pembukaannya dari Bapak Rahmat Winarto. Ya, sangat penting sekali peran pemuda khususnya yang mahasiswa ini untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan proses berpolitik, proses demokrasi untuk kemajuan Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Jadi sebelum kita mulai ke acara intinya, saya saya dan teman-teman yang ada di sini pengen tahu sih narasumber kita itu dari mana saja dan pengalamannya, terus apa saja yang sudah didapatkan. Jadi bisa di-sharing dulu. Mungkin dari Mas Muham dulu. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Tasyir dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau berbicara konteks pengalaman, tentu minimal kurang lebih kita dalam beberapa aspek gerakan hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun dan kita melihat fenomena yang terjadi. Secara pengalaman mungkin senior saya yang lebih luar biasa gitu. Melihat beberapa hal dan yang perlu kita selesaikan dalam tataran korelasi gerakan mahasiswa dan juga impact to the society ataupun masyarakat. Hal paling fundamental adalah trust. Kalau boleh saya simpulkan, everything we need trust. Kalau rasa kepercayaan sudah pudar, dalam konteks gerakan apapun pasti hasilnya nihil. Itu sepemahaman saya. Dalam ruang lingkup bisa kita lihat impact ataupun aspek dalam gerakan pasti fundamentalnya adalah bagian pengolahan data. Kita bermain dalam perspektif masing-masing. Misal saya mengatakan ini benar, belum tentu dari kawan-kawan atau sahabat-sahabat mengatakan benar. Karena penilaian dari perspektif itu menentukan sudut pandang ataupun goal action yang harus kita ambil. Itu. Dalam fenomenologi gerakan per hari ini kita bisa melihat apapun yang bisa kita lakukan dalam aksi massa, apapun yang bisa kita lakukan itu adalah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan, dan paling bahasanya itu hal paling mudah yang bisa dilakukan sembari menembus stakeholder yang ada gitu. Dalam konteks gerakan tentu di kurang lebih 5 tahunan ini kita bisa melihat corak gerakan yang terjadi terutama di Jawa Tengah, terlebih khusus di Semarang gitu kan. Bagaimana teman-teman bisa, harusnya idealnya adalah kolaborasi yang masif. Artinya misal pusat, daerah, terus sampai ke tingkat-tingkat yang selanjutnya harusnya check balancing-nya terjadi. Kalau check and balancing-nya sudah terjadi, goal daripada movement itu terjaga. Itu sepemahaman dari saya. Dan hal yang paling mudah untuk bisa kita hipotesakan adalah bagaimana mahasiswa per hari ini tuh tahu dengan tanggung jawabnya. Kalau saya mengistilahkan paling simpelnya itu adalah kita itu peka dan kepo gitu. Kepo dengan keadaan yang terjadi, peka bagaimana hal yang harus dilakukan sebagai mahasiswa, mumpung masih mahasiswa gitu. Mumpung, karena kalau sudah selesai artinya kita sudah berhadapan dengan the real of life. Artinya korelasi antara kehidupan yang sebenarnya sama kehidupan miniatur yang kita ciptakan sendiri itu sangat berbeda. Makanya titik tengahnya adalah
bagaimana kita cerdas memilih tindakan apa yang menjadikan satu latar belakang gerakan. Mungkin itu Bang, gambaran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Muham. Saya lemparkan pertanyaan yang kedua sih. Lebih tepatnya sharing-sharing aja sih Mas. Santai. Atau kalau mau minum bisa diminum dulu. Silahkan yang haus-haus. Langsung. Nah, monggo Mas. Oke, untuk monggo. Ya, sambil minum saya lempar dulu pertanyaan ke Mas Abdul Malik aja. Mas Abdul Malik bisa diperkenalkan terus pengalamannya gimana dan dalam konteks partisipasi dalam berdemokrasi menurut pandangan Mas Abdul Malik sendiri itu seperti apa? Monggo Mas. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abdul Malik ya, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah, yang kebetulan kalau mungkin hari ini kawan-kawan rata-rata dari Semarang ya. Mas Muham dari Semarang juga, Mas Hendi dari Semarang juga ya abangnya. Oh, Jawa Tengah. Mas Malik sendiri dari mana nih? Kalau saya kebetulan untuk berproses di IMM-nya kebetulan saya dari Sukoharjo ya, tepatnya Soloraya lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemudian kerja-kerja gerakan yang sering kita lakukan ya dari sana. Artinya saya juga kemudian baru bergeser dikit lah ke area Semarang, makanya perlu belajar banyak kan sama beliau-beliau. Kaitannya dengan demokrasi ataupun kaitannya dengan tadi Mas, partisipasi publik ya, partisipasi politik ya, yang kemudian endingnya adalah bagaimana mendorong. Ya, saya sepakat siapa yang disampaikan Mas Muham kaitannya dengan trust ya, karena memang kalau mungkin kita di gerakan itu kan banyak berbicara kaitannya dengan kerja-kerja sosial ya, kerja-kerja mewakili aspirasi masyarakat, atau kemudian bagaimana kemudian caranya dengan berbagai metode yang kita miliki untuk kemudian menyentuh masyarakat. Tapi kemudian metode apapun yang mau kita pakai, kalau kemudian tidak ada trust ya sudah pasti tidak akan berjalan dengan baik. Itu konteks gerakannya. Kalau kemudian konteks kaitannya dengan antara kita gerakan mahasiswa, juga kaitannya dengan pemerintah, yang kalau kami di IMM ya lebih seringnya adalah ya kita biasa sebut dengan mitra kritis ya. Kenapa kemudian kita katakan mitra kritis? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ada keterlibatan kira-kira seperti itu dalam membangun negara ini gitu kan, membangun negara, membangun bangsa secara umum, yang mana negara itu ya organisasi ya, bagi saya kemudian organisasi untuk yang bagaimana melayani masyarakat Indonesia kan gitu kira-kira, sehingga kita tidak bisa kemudian melepaskan lah bagaimana hubungan dengan negara. Hanya kemudian mungkin kita digerakkan banyak diajarkan untuk bagaimana lebih apa ya mungkin lebih empati, lebih peka dengan realitas sosial yang mungkin gitu kan, yang mungkin kemudian tidak bisa diselesaikan oleh ya organisasi yang bernama negara, atau mungkin secara strukturnya adalah pemerintah secara utuh, sehingga butuh kawan-kawan, butuh kelompok-kelompok di luar pemerintahan yang pastinya dengan sinergi yang ada bisa terselesaikan lah realita sosial lah, pastinya persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Gitu sih kira-kira pandangan saya kaitannya dengan bagaimana partisipasi politik pun kaitannya dengan bagaimana hubungan ya kita gerakan gitu kan dengan pemerintah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Setelah itu saya akan menanyakan coba ke Mas Nurkolis kaitannya sama dengan mahasiswa, agen of change, agen perubahan yang dimaksudkan perubahan ke yang lebih baik. Menurut Mas Nurkolis nih, perubahan ke arah yang lebih baik dalam era saat ini tuh strateginya seperti apa dan bagaimana? Oh iya. Terima kasih Mas. Ya. Jadi memang kalau kita melihat teori relasi kuasa itu Mas, ada 3 hal yang sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi bangsa ini. Yang pertama tentu penguasa, atau dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pengusaha. Dan yang ketiga adalah mahasiswa itu sendiri.
tentu mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis sekali hari ini gitu kan. Kalau kita lihat hari ini bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pemilu misalnya, yang hari ini sedang ramai adalah soal perpanjangan pemilu ya, perpanjangan masa jabatan presiden dan lain sebagainya. Yang tentu ini juga berkaitan dengan pemilu gitu kan, yang akan diundur juga. Kebijakan ini pun tentu dipengaruhi oleh beberapa hal gitu kan. Salah satu yang berpengaruh tentu pengusaha pun tentu punya pengaruh di situ kan. Ini kalau diperpanjang kayaknya lebih enak gitu kan. Namun kita sebagai mahasiswa tentu memiliki pemikiran tersendiri gitu kan. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan gitu kan, salah satunya sebagai mahasiswa, sebagai agen social of change. Ya tadi kita menyuarakan bahwasanya ini nggak bisa kalau ini harus diperpanjang gitu kan. Kenapa? Karena memang secara undang-undang dasar di situ sudah diatur bahwasanya pemilu itu harus dilakukan 5 tahun sekali gitu kan. Kalau ini diperpanjang tentu ini sudah bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan kalau ini pun nanti akan dilakukan amandemen terlebih dahulu di undang-undang dasar, tentu ini akan membutuhkan proses yang lama dan gesekan di masyarakat pun saya kira akan luas. Kita sebagai bangsa yang besar tentu mau tidak mau harus menjadi bangsa yang patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Mahasiswa hari ini, Mas, kalau bisa dibilang bagaimana sikap mereka terhadap politik, memang kita lihat masih banyak mahasiswa yang apatis. Ya, kita males kalau berkaitan dengan politik gitu kan. Kenapa begitu? Karena menganggap politik ini hanya hal yang sifatnya transaksional. Begitu. Padahal lebih dari itu politik ini sangat menentukan segala lini kehidupan kita. Bahkan hari ini pun ngomong harga minyak goreng itu pun juga ditentukan dengan kebijakan politik, kan gitu. Apapun yang kita lakukan hari ini, bahkan hal yang sangat simpel kita, baju kita ditentukan politik. Kita bahkan yang kasar itu kita harus buang air kecil ke toilet, ke pom bensin, itu pun ditentukan oleh kebijakan politik. Nah, itu bukti bahwasanya segala lini kehidupan kita ini ditentukan oleh politik. Maka mau nggak mau sebagai mahasiswa nggak boleh kita apatis, nggak boleh kita DPR, ngapain kita nyalain DPR? Enggak, karena bagaimanapun DPR itu sangat menentukan. Pemerintah, kita nggak boleh apatis terhadap pemerintah karena mereka yang akan melaksanakan kebijakan itu. DPR sebagai pembuat kebijakan, kemudian pemerintah sebagai pelaksana kegiatan eksekutif gitu kan. Dan kita sebagai mahasiswa tentu sebagai kontrol gitu kan. Kita yang mengontrol. Kalau itu nggak benar, ya kita sampaikan itu nggak benar. Caranya tentu banyak, ya kan. Satu, tentu kita bisa mengkritisinya melalui media massa. Kita bisa melalui somasi misalkan gitu. Kita kirim surat bahwasanya itu nggak benar. Tapi kalau cara-cara itu sudah nggak mempan, ya cara terakhir yang kita lakukan aksi gitu kan, di depan pagar besi. Nah, itu yang mungkin kita lakukan. Nah, saya kira itu, Mas. Sebagai mahasiswa prinsip kita tidak boleh acuh. Kita harus respon terus terhadap perkembangan politik kita. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu Mas dengan Mas Nurkolis belum selesai. Kan jawabannya sangat menarik sekali. Yang saya ajukan pertanyaan yaitu Mas Nurkolis pengen jadi dewan nggak? Kalau saya nggak pengen jadi dewan. Kenapa Mas? Saya pengennya jadi ketua partai, Mas. Karena dewan itu yang punya ketua partai. Bahkan presiden pun hari ini yang punya juga ketua partai. Nah, gitu aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dengan Mas Denny. Oke Mas, peran strategis mahasiswa seperti apa sih dalam pembangunan pemerintahan? Perannya mahasiswa yang strategis itu seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat, terima kasih kawan Gus Bangpol sediain ruang enak ya, gagas politik ya, di warung kedai kopi. Ya, saya dari Gemini, tadi ya sempat Gemini dan kawan-kawan yang di sini juga terbilang organisasi mahasiswa yang udah cukup lama juga dan pastinya kan punya kampung halaman
dan mendorong tetangga-tetangganya itu untuk coblos ini. Nah, apalagi dinamikanya, wah ini alumninya, ini seniornya lah, itu kan pasti ada dinamikanya. Dan teman-teman organisasi ekstra ataupun apa yang aktif lah, mahasiswa yang lebih aktif, yang enggak ada bahasan kupu-kupu, kuliah pulang apa main game tok, pasti di rumah itu pasti ketika ada kontestasi politik ataupun rembuk musrembang atau rembuk desa itu ya pasti terlibat, dan terbukti kok ini apa yang kemarin itu angka partisipasinya kayaknya itu meningkat. Lebih enak juga ini Mas kalau ada KPU apa Bawaslu join juga kan datanya oh iya meningkat, terus bisa ternyata mahasiswa bisa dilibatkan ataupun OKP ataupun apa PPK apa lah, itu kan bentuk-bentuk strategi ya teman-teman. Itu sudah terbuka sih pendaftarannya, nggak ada syarat yang memberatkan, dan ya salah satunya kegiatan ini. Terus mahasiswa ya benar tadi udah disampaikan semua, aku jadi bingung harus aktif terus apa, nggak boleh anti politik padahal kegiatan sehari-hari setiap seseorang tuh berpolitik, adanya konsensus bersama. Nah, kalau menurut saya ya mahasiswa dengan beda bendera ataupun beda komunitas itu nggak jadi masalah sih, karena pendidikan gotong royong udah diajarkan waktu SD, waktu SMP, dan nanti pun misal ini sama-sama Semarang terus ternyata ada kegiatan untuk meningkatkan partisipasi ataupun untuk mencegah, ternyata kan ini lagi rame juga yang hashtag mosi tidak percaya apa-apa lah, itu kan kurang apa ya, menurut saya itu kurang dia kontra revolusioner. Maksudnya kita tuh untuk memilih perwakilan kita ataupun kita memilih pemimpin kok malah ada mosi tidak percaya, seperti itu ya. Kalau dari saya belajar di game ini seperti itu sih Mas, untuk ke mahasiswa ataupun pemuda. Terima kasih. Wassalam. Saya lihat ini, saya panggilnya Mas ya Pak ya di acara ini. Biasa soalnya kalau saya kerja kan panggilnya Pak. Kalau di sini kan saya panggilnya Mas biar agak lebih muda dengan yang lain, biar sama gitu loh. Saya lihat kan Mas Rahmat itu penuh pertanyaan malam ini. Bisa nggak sih nanya dari keempat narasumber ini? Bisa ada nggak pertanyaan yang ingin disampaikan dari Mas Rahmat? Silakan. Padahal saya ingin ditanyain loh. Oke. Ya, kalau soal peran kemudian apa yang telah dilakukan, saya kira nggak perlu lagi ditanyakan deh teman-teman ini. Organisasinya ini kan menjadi ya organisasi yang sudah sejak awal membersamai proses sejarah berdirinya bangsa ini. Nah, kemudian organisasi teman-teman ini juga membersamai proses perjalanan demokrasi, mulai dari dulu awal perjuangan Orde Lama masuk ke Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde sekarang ini. Pertanyaannya nih sebenarnya, di setiap babakan sejarah tentu ada tantangannya. Dulu itu zaman saya juga pernah mahasiswa, sama seperti teman-teman. Memang menjadi sangat revolusioner dan sangat luar biasa kita melakukan demo, dan saya kira hari-hari ya kebetulan aja masa tahun-tahunnya hari-hari harus banyak saya lalui dengan demo-demo. Nah, pertanyaannya nih hari ini, ketika ruang demokrasi semakin terbuka, semakin dibuka, dulu itu kalau mau diskusi dengan pemerintah, Kesbangpol misalnya, dulu itu namanya ada Ditsospol itu, mahasiswa kayaknya jinjai dulu kalau mau diskusi, ruang-ruang itu ditutup, tidak ada katalisator, tidak ada bukaan-bukaan ruang, jadi semuanya jadi tersumbat. Terus kemudian ruang dialog dengan masyarakat juga banyak yang tertutup dan hari ini sudah mulai terbuka. Nah, pertanyaannya nih, di tengah iklim yang semakin terbuka nih ini, di tengah ruang yang semakin terbuka, sekat informasi juga semakin terbuka,
Tapi di sisi lain mahasiswa juga punya tantangan-tantangan, gerakan mahasiswa terutama punya tantangan-tantangan. Apa sih sebenarnya formulasi yang paling tepat untuk bisa mensinergikan antara kepentingan gerakan mahasiswa, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat? Karena saya kira kita satu poin dong sama, bahwa pertama pemerintah sama gerakan mahasiswa sama-sama membela kepentingan rakyat, sama-sama ingin menyejahterakan rakyat, sama-sama punya mimpi yang sama untuk membangun peradaban yang berkebinekaan, peradaban yang toleran, peradaban yang semakin baik bagi bangsa ini. Pertanyaannya, formulasi apa yang paling tepat saya kira hari ini yang bisa diambil bareng-bareng kita, yang bisa mensinergikan antara kepentingan gerakan, kepentingan mahasiswa, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, sehingga bisa sama-sama menyejahterakan rakyat. Nah itu. Oke, mungkin bisa Sudah kelihatan revolusioner ya. Siapa yang mau jawab duluan dari 4 narasumber ini? Monggo. Oke. Mas Nurholis. Oke. Kayaknya haus banget nih ya. Gimana Mas formulasi yang tepat untuk mensinergikan? Gak apa-apa. Iya. Terus gak apa-apa. Formulasi yang menurut kami tepat ya gitu kan. Jadi terkadang hari ini itu problem dunia pergerakan itu kita memang sering membela kepentingan rakyat. Selalu apapun yang kita lakukan itu demi kepentingan rakyat. Namun terkadang itu rakyat tidak merasa kalau kita bela. Nah, ini problem gitu kan. Kita demo sana sini, namun ternyata masyarakat nggak merasa kalau ternyata isu yang kita angkat itu adalah demi kepentingan rakyat. Malah terkadang mereka merasa terganggu, ini kok demo aja gitu kan, ganggu perjalanan dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu, karena memang bagi kami hal yang semacam itu merupakan kewajiban gitu kan, bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat, salah satunya dengan itu gitu kan. Di sisi yang lain, hal penting yang harus kami lakukan, yang hari ini harus mulai kita ubah gitu kan mindsetnya, adalah kita harus mulai berangkat dari bawah, berangkat dari masyarakat. Kita harus mulai kembali terjun ke masyarakat. Apa sebenarnya problem yang dihadapi oleh masyarakat? Kita identifikasi betul hal tersebut. Kemudian karena kita sebagai mahasiswa dan gerakan mahasiswa adalah sebagai penyambung ya, sebagai penyambung lidah terhadap pemerintah, maka problem-problem yang ada di masyarakat ini kira-kira apa yang bisa kita bantu atau apa yang kira-kira kita bisa sinergikan terhadap masyarakat. Ini yang paling penting gitu kan. Dan harapan kita pun pemerintah juga terbuka ketika ada ide-ide dari gerakan mahasiswa ini gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Nah, contoh hari ini misal kasus apa yang lagi ramai ini kan, kasus kayak kalau minyak goreng ini susah gitu kan. Karena minyak goreng ini yang kita hadapi sudah bukan sembarangan. Menteri aja ampun-ampun gitu kan. Apalagi kita gerakan mahasiswa. Nah, ini problem gitu kan. Menteri aja yang asalnya besok mau ngumumin siapa tersangkanya, hari H bingung siapa yang diumumin gitu kan. Bisa-bisa dia yang direshuffle. Nah, ini problem. Nah, itu. Makanya lebih enak jadi ketua partai, Mas. Nah, gitu kan. Masih bisa dilanjut terus. Masih. Nah, contoh kecil yang hari ini terjadi adalah kalau kemarin kita lihat masalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak dari COVID-19 yang ini sangat berasa sekali terhadap masyarakat di bawah. Tentu mereka mengalami kesulitan berkaitan dengan usaha yang ada di bawah. Karena memang mereka lama sudah tidak bekerja, akhirnya modal pun kurang dan lain sebagainya. Maka kita sebagai mahasiswa, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bersinergi dengan pemerintah. Misal dalam hari ini dengan Menpora misalnya kan, atau dinas UMKM, ekonomi kreatif gitu kan. Nah, kira-kira apakah di dinas itu adakah program-program yang bisa disinergikan dengan masyarakat terkait dengan pembinaan UMKM, terkait dengan sosialisasi ataupun pemasaran dan lain sebagainya, yang ini memang benar-benar
bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini hal-hal real yang hari ini memang bisa dikerjakan oleh kawan-kawan di aktivis, di dunia aktivis. Terlepas dari kewajiban kita untuk senantiasa demonstrasi tiap harinya, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang sudah tidak bisa kita ingatkan lagi ya, nah gitu. Tapi prinsip keberadaan kita itu harus dirasakan oleh masyarakat. Ini yang paling penting hari ini. Saya kira itu, Mas. Oke. Setelah itu ke Mas Muham ya. Gimana Mas kira-kira formulasinya untuk mensinergikan antara pemerintah, masyarakat, swasta, terlebih lagi itu untuk mahasiswa itu sendiri. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Ini jujur ketika kita bahas secara mendalam, tema ini bisa jadi satu jurnal. Satu jurnal, dan ini pasti jurnal akan diburu oleh orang banyak gitu. Ini oke, saya kupas satu persatu mulai dari beberapa aspek. Pertama, ada 3 komponen yang bisa kita lihat kan. Ada stakeholder atau pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah mahasiswa. Dalam beberapa pola ini, hal yang paling signifikan, korelasi benturan atau hal apapun yang menimbulkan suatu permasalahan baru itu karena penggalian datanya berbeda. Artinya gini, misal dari pemerintah itu mengamini data, mereka menggunakan sistem perangkat-perangkat yang dari pusat sampai ke daerah. Mereka trust, percaya terhadap sistem itu. Tapi jaminan seperti apa yang bisa kita korelasikan antara data yang diterima pusat atau data yang diterima di tataran daerah itu relevansi dengan keadaan di lapangan. Karena masyarakat kita kebanyakan itu bahasanya itu, bahasa Jawanya seperti ini. Nembe ono masalah itu nembe reaksioner bahasanya gitu. Artinya ini harus satu bahan edukasi tersendiri. Misal satu problematika, tentu kita akan menghadapi banyak pemikiran di kalangan grassroots. Contoh pro ataupun kontra dalam aspek apapun ya, dalam kebijakan apapun. Saya belum pernah menjumpai itu 100% gitu ya. 100% ini dalam eskalasi kebijakan nasional. Dalam eskalasi nasional Bang ya. Kalau RT, kalau kecamatan itu mungkin ada ya, musyawarah selesai gitu ada. Tapi dalam eskalasi nasional itu saya belum menjumpai 100%. Pasti ada 5 atau 5% atau 10% atau bahkan 60 versus 40. Dari sini kata kuncinya adalah ketika sistem itu berjalan untuk penggalian data dan penguatan data, itu harus didukung dengan berbagai aspek profesional yang melingkupi dalam ruang lingkup itu. Sehingga apa? Kembali kepada teman saya di awal tadi. Kepercayaan itu bukan karena paksaan, Bang. Saya garis bawah itu. Kepercayaan itu bukan karena paksaan. Karena mereka menganggap itu rasional dan itu logis dengan apa yang mereka lihat secara empirik, mereka baru mengimani hal tersebut. Itu sejauh pengamatan dari saya. Kalau hal yang harus dilakukan adalah, ini agak sedikit tajam sedikit ya. Siapapun yang ditugaskan dalam aspek itu benar-benar komparasi datanya real. Bukan karena bahasanya gini. Sampai nyusahin Bang ya. Misal nih, saya dari pemerintah misalnya. Untuk mengamankan saya kepada atasan saya harus menggunakan data sebaik mungkin. Itu kan. Karena polanya sistematika. Kenapa nggak diberi data real semisal, terus kaji gitu. Saya nggak tahu, itu praduga saya, Mas. Praduga saya. Artinya semisal ini data real di lapangan semacam ini, ambil titik tengahnya di mana? Bukan data yang sengaja dibenarkan dengan dalih apapun. Nah, itu yang berbeda. Karena mindset dari khalayak umum termasuk beberapa aspek itu, kita lebih aman daripada dimarahi berdasarkan data kita meskipun itu real atau tidak. Kan juga bahaya. Misal, wah sini, oh ambilnya yang sini aja gitu. Ya kiranya sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Enggak gitu. Artinya komparasi ini yang harus kita kaji, titiknya di mana. Dan itu karena mahasiswa basically-nya adalah ruang-ruang lingkup akademik, makanya kajian-kajiannya harus sesuai. Relevansi teori-teori yang digunakan harus sesuai. Sehingga ketika ada hal apapun, mereka semua back to society, kembali kepada masyarakat, bareng-bareng mengedukasi. Masyarakat lebih berpengalaman dalam ruang lingkup actionnya kalau kita komparasi dengan teori-teorinya. Artinya dengan pendekatan pengetahuan dan juga pendekatan di lapangan gitu Bang. Kalau hal paling enak untuk dilakukan untuk mensinergikan semuanya, pada kuncinya adalah ketujuan.
Kalau tujuannya sama-sama mensejahterakan, sejahtera seperti apa harus kita kupas lebih dalam. Kesimpulan saya itu menimbulkan pertanyaan, makanya bisa dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke Mas Abdul Malik, para peserta bisa menyiapkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan, baik di depan saya ataupun di kanan saya. Nanti setelah pertanyaan yang dijawab Mas Abdul Malik bisa teman-teman tanyakan. Saya lanjut ke Mas Abdul Malik, yaitu gimana sih Mas formulasinya? Masih tetap sama dengan pertanyaan yang tadi. Menurut pandangan Mas Abdul Malik sendiri seperti apa? Ya, kalau saya melanjutkan aja ya tadi yang disampaikan abang kita dari KMI, juga abang Umam juga, Uham, bang Uham juga. Ya, berangkat dari kita sebagai mahasiswa gerakan udah pasti ya ciri khasnya kan kaitannya dengan akademis ya, sehingga kalau kemudian berbicara bagaimana kaitan formulasi ya sudah jelas apa yang kemudian menjadi istilahnya kerja gerakan itu ya pasti berkaitan dengan ya keilmuan ya, diskusi ya membentuk wacana, walaupun mungkin kadang kelamaan wacananya kan gitu ya maksudnya ini kemudian kita juga harus sadar gitu, jangan sampai kemudian kita hanya mungkin merasa sangat baik, bahkan sangat lebih baik dari yang lainnya, sementara kita tidak kemudian berkaca juga bagaimana kondisi kita. Karena saya kira kemudian kalau kita berbicara kemitraan gitu kan, kita berbicara mungkin partisipasi politik ya, atau bahkan partisipasi ke masyarakat ya, sudah pasti kita perlu memenuhi ya kitanya dulu kan gitu kira-kira. Nah terus melanjutkan pada formulasi apa sih? Nah bagi saya kemudian formulasi apa dari kita mahasiswa dengan pemerintah ya agar bisa sinergi. Nah saya kemudian melihat per hari ini itu kalau mungkin tadi yang disampaikan benar ya, ketika kaitannya dengan masyarakat pasti kita akan berbicara kaitannya dengan realitas sosial, berbicara kaitannya dengan persoalan-persoalan yang kemudian ada kan gitu, yang endingnya adalah bagaimana ada peradaban yang baik. Nah yang kemudian bagi saya yang jarang terjalin itu bagaimana kemudian antara mahasiswa dan pemerintah itu ya tadi berbicara metodologi yang sama di dalam menggali data dan mempertanggungjawabkan data yang ada kan gitu kira-kira. Artinya gini yang ingin saya sampaikan, kenapa saya menyampaikan ini, karena realita yang kemudian ada hubungan mahasiswa dan pemerintah ya bahkan mungkin banyaknya ya sebatas kita buat kita kemudian ya semacam pengajuan mungkin dari pemerintah yang semacam program yang tidak terstruktur, bahkan ya mungkin lebih pada ini ya lebih pada hal-hal yang istilahnya tidak berkelanjutan, hal-hal yang tidak berkelanjutan sehingga ya sinergi yang kemudian ada hanya sebatas sinergi kamu kenal siapa gitu loh, kita kenal siapa, kita seniornya siapa, yang akhirnya ya tidak menyeluruh gitu loh kerja-kerja kemitraan antara kita dengan pihak pemerintahan. Jadi kemudian saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Bang siapa tadi namanya Hendy ya yang dari GMNI, bahwa ya persoalan bendera ya di ranah-ranah tertentu oke gitu kan, ada kemudian sekat-sekat, tapi kalau untuk kerja-kerja masyarakat apalagi kita sudah di tahap provinsi ya Jawa Tengah kira-kira kayak gitu, harusnya sudah ada hal ya titik-titik yang bisa ditemukan, titik temulah kira-kira ketika kita kemudian berbicara. Nah balik lagi kaitannya dengan tadi antara relasi kita mahasiswa dengan pemerintah, formulasi apa ya, saya konkretnya adalah bagaimana kemudian tadi kita sebagai mahasiswa yang ya ciri khasnya adalah akademis gitu kan ya, pemerintah juga ada semacam ya supporting juga dalam ranah-ranah itu gitu, jangan hanya sebatas ya tadi agenda-agenda seremonial saja kira-kira seperti. Jadi ya kalaupun memang ada agenda yang berkelanjutan kira-kira kayak gitu, jangan hanya sebatas satu kali agenda terus kemudian selesai kan gitu. Nah walaupun di awal harus sesuai nih metodologinya kan gitu, apa sih masalah masyarakat, jangan sampai seakan-akan kita mahasiswa nggak bisa apa-apa kan gitu, banyak kita masanya kan gitu kira-kira. Jadi itu yang kemudian mungkin menjadi ya saran, kalau berbicara formulasi sudah jelas kan gitu, kita berbicara realita aja bahwa ya itu pun juga menjadi harapan kira-kira itu sih. Oke, terima kasih. Untuk peserta ini sebelum saya lempar ke Mas Denny dulu, ada yang mau ditanyakan nggak dari peserta yang ada di depan saya ataupun yang di kanan saya? Bisa angkat tangannya?
Oke, untuk Mas Denny langsung formulasinya gimana Mas untuk pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Waduh, formulasi, wah ini jadi resep nanti. Saya berbagi resep. Ya, kalau apa dari yang pernah saya lakukan dan melihat juga pernah gotong royong dengan komunitas ataupun OKP lainnya juga, ya turun ke bawah, bahasanya ya turun ke bawah, maksudnya ke lapangan itu ya paling pasti harus. Dan apalagi kalau ada mahasiswa itu sesuai dengan domisilinya, tapi ketika berbeda domisili, sense of belong rasa memiliki daerah itu agak kurang. Nah, tapi kalau sama-sama domisilinya dia diterjunkan di itu, rasa memiliki untuk update data verifikasi validasinya dia lebih lebih tepat sasaran karena emang dia domisili situ. Nah, ketika beda domisili, apalagi lembaga survei lembaga kan di pemerintah kan juga mempertimbangkan hasil dari lembaga survei. Saya kemarin itu dinas sosial mengenai DTKS data terpadu itu masih untuk Jawa Tengah ada penambahan karena data yang dari pusat itu belum menyeluruh. Jadi DTKS Dinsos Jawa Tengah masih membutuhkan beberapa variabel, sedangkan yang di pusat kementerian itu cuma memakai belasan variabel, 19 atau apa. Sedangkan yang survei yang dulu-dulu terkait data itu memakai 34 variabel. Lah DTKS Dinsos Jawa Tengah membutuhkan data yang itu, tapi disodorkan dari pusat itu data yang terbaru dan variabelnya sedikit. Makanya melibatkan Dinsos karena bermitra sama Karang Taruna. Nah, jadi mungkin ya kalau menarik kembali ya adanya di game ini juga sih Mas, ada yang namanya non kooperatif, terus banyak yang menerjemahkan tidak boleh bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah itu yang mengeluarkan kebijakan sumber permasalahan. Nah, organisasi gerakan tidak boleh non kooperatif sama pemerintah lah. Menurut saya itu nggak relevan hari ini, harus saling kalau itu nggak benar ya udah dibenerin, maksudnya diarahin atau diskusiin seperti ini. Nah, dengan model ya kayak tadi di TKS Karang Taruna bisa verbal data terbaru, lebih tepat sasaran, jadi enak. Jadi tambahan dengan untuk partisipasi itu jadi ada interest antara warga ataupun narasumber koresponden dengan surveyor itu. Nah itu kita sama-sama pernah ya LSI dari alumni atau senior gitu. Ini survei teman-teman, ngecek suara, ngecek ombak lah. Teman-teman dapat kegiatan, dapat aktivitas seperti itu lah. Cuma kan belum bisa jadi patokan karena teman-teman modelnya kayak ini ya, tukang cat dempul-dempul gitu loh Mas. Nah, itu yang kurang baik juga itu sebetulnya. Nah, ini lembaga survei jadi evaluasi berat karena survei ini mengarah ke ini emang sengaja diarahkan dari surveyornya. jadi dempul-dempul budaya dempul mahasiswa itu juga harus dihilangkan soalnya di aplikasi ya itu kan pakai regresi gitu kan. Nah itu kan harus mencapai standar error lah, normal itu berupa numerik dan angka lah, kalau nggak dirubah dikit-dikit error terus, jadi makanya dirubah. Makanya surveyor itu sering ubah-ubah itu biar datanya koefisien itu standar errornya itu nggak kebanyakan seperti itu ya. Saya kira itulah resepnya Mas. Makasih Mas. Oke. Kita mendapatkan 2 pertanyaan online nih via chat. Oke. Silahkan Mas Rahmat. Ya artinya begini, memang jadi menarik tadi. Bagaimana kita bisa menemukan titik temu. Di satu sisi pemerintah harus membuka ruang-ruang, termasuk ruang untuk mendialogkan data. Kalau kemudian di negara kita ini sudah bisa single data,
terus kemudian data itu juga bisa dipantengin bareng-bareng. Ini jadi menarik. Semua punya perspektif yang sama atas data. Dan itu juga bisa kita gunakan untuk misalnya di kita di Kesbangpol ada namanya indeks demokrasi. Indeks demokrasi itu ruangnya demokrasi itu sendiri, hak politik, kemudian hak ekonomi, kemudian kelembagaan. Di 3 aspek itu paling tidak. Nah, itu juga sebenarnya berdasarkan data-data yang disajikan, yang diambil dari banyak pihak. Memang betul, saya kira kemudian ke depan menjadi penting pemerintah membuka ruang itu, dan teman-teman gerakan kalau boleh ya minimal berkaca dari dulu. Saya juga sedikit banyak ngikut kayak mas-mas ini di gerakan. Gini, misalnya satu proses pembuatan perda misalnya, ini kan ada tahapan yang panjang. Akhirnya yang mantengin itu jadi bergantung teman-teman mahasiswa concern nggak dengan isu itu. Kalau banyak yang concern ya akhirnya banyak yang mantengin, dan ini menjadi sangat berkualitas produk yang dihasilkan. Artinya memang 2 hal ini saya kira harus balance kalau boleh ikut nimbrung. Yang pemerintah membuka akses, yang teman-teman gerakan juga harus coba terus untuk sama-sama mencari akses ini, karena ini bagian dari proses kita membersamai rakyat, membersamai masyarakat untuk memperoleh hal terbaik bagi kesejahteraannya. Itu sedikit ini sih. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Kita langsung ke pertanyaan yang via chatroom. Ini bisa dijawab siapa saja ya. Bagaimana peran teman-teman ormas dan mahasiswa dalam merangkul mahasiswa dan masyarakat agar memperbaiki sikap yang cenderung apatis? Jadi peran teman-teman ini seperti apa sih agar masyarakat, agar mahasiswa cenderung agar biar tidak apatis? Ya monggo. Karena ada satu pertanyaan lagi nanti dijawab yang sudah setelah yang mau menjawab. Biar kamu ini jawab mana? Siapa yang mau jawab? Kayaknya oke lah, Mas Nurkolis, karena kayaknya gagah, berani sekali, merah nih loh. Sesuai dengan bajunya. Baju kita memang merah. Ya. Gantian ceritanya, Mas. Gantian. Hari ini saya memang sering pakai baju merah, Mas. Gitu kan. Ngikuti ini, warnanya merah gitu kan. Jadi menyelaraskan saja ceritanya gitu kan. Ya. Jadi hari ini kalau kita lihat kondisi mahasiswa memang sangat apatis, Mas. Banyak lah ya, bukan sangat, banyak apatis. Itu pun kita alami di dunia pergerakan kami, Mas. Apalagi pasca pandemi ini gitu kan. Itu dibuktikan dengan rekrutmen. Jadi rekrutmen mahasiswa hari ini, misal kita yang ikut organisasi, kali ini saya cerita di HMI ya, mungkin nanti dari teman-teman yang lain. Sebelum pandemi dulu itu ibarat ada 1.000 mahasiswa, gitu kan. Minimal HMI bisa merekrut sekitar 100 orang. Itu kan sudah luar biasa. Berarti 10% ya. 10%. Itu luar biasa. Hari ini mungkin nggak sampai segitu, nggak sampai 10%, gitu kan. Bahkan dari 10% itu pun berapa yang aktif itu hanya sedikit, begitu. Kenapa? Karena memang hari ini mahasiswa ataupun pemuda sudah menganggap organisasi ini hal yang tidak bermanfaat, atau organisasi ini hal yang menyanyiakan waktu, gitu kan. Kenapa begitu? Karena memang proses yang saat ini dibentuk oleh negara kita, salah satunya memang agak menyingkirkan organisasi. Ya, kalau saya katakan begitu. Kenapa saya katakan begitu? Hari ini kuliah itu kalau sistem kita dulu masih enak. Kuliah itu 7 semester ya. 7 semester. 7 tahun 14 semester ya kan. 7 tahun 14 semester. Mungkin zamannya Mas Rahmat gak ada batasan. Kan gitu. Mungkin kuliah mau 10 tahun 20 tahun nggak apa-apa gitu kan, dan bisa diputihkan terus gitu kan ya. Kalau udah penuh diputihkan gitu kan gitu. Hari ini nggak bisa begitu gitu kan. Meskipun 14 semester
Namun seolah-olah kita ini nggak 14 semester, seolah-olah kita dipadatkan lagi dengan 8 semester. Kuliah dulu kita bisa izin, gitu kan? Izin seenaknya kan, mau kuliah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hari ini nggak bisa. Absensi itu dibatasi sampai 75% ya, 75%. 25% kita maksimal untuk tidak hadir, dan itu sistemnya online semua tercatat. Sehingga hal ini pun membatasi kawan-kawan mahasiswa untuk ikut dalam dunia pergerakan aktivis. Mereka akhirnya berpikir, wah ini kita terlalu padat kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong hari ini rekrutmen PNS biasa gitu kan, paling konkret rekrutmen PNS. Hari ini apa yang dilakukan? Apakah mereka diuji dengan skill terlebih dahulu? Enggak. Hari ini harus mengikuti CAT terlebih dahulu. Ya. Harus mengikuti CAT, yang itu pun juga sebenarnya tidak menjadi jaminan orang itu pintar. Enggak jadi jaminan gitu kan. Terkadang ya memang kan gitu kan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita mendapatkan nilai daftar ini pengalaman, berarti kan pengalaman saya sebenarnya. Daftar PNS ya kan, salah satunya mungkin di lembaga ya, lembaga hukum ya. Ada satu di lembaga hukum. Nilai saya kalau saya katakan tinggi mas, lumayan tinggi gitu kan. Tapi ternyata di antara tinggi saya masih banyak yang tinggi juga gitu. Ini begitu kan. Sehingga akhirnya saya nggak lolos rankingan. Namun saya berpikir, melihat kawan-kawan saya yang lawang skornya itu di bawah saya kok pada lolos jadi PNS itu di instansi yang lain. Saya katakan begitu maksudnya kan. Nah, jadi saya katakan ini tidak menjadi tolak ukur. Kita tinggi di satu tempat belum tentu di tempat lain itu juga tinggi juga gitu. Dan sebenarnya itu pun juga tidak menjadi tolak ukur. Apakah orang yang lolos CAT ini bisa menerapkan nilai-nilai kebangsaan misalnya gitu, belum tentu juga sebenarnya kan, karena ini kan hanya ngomong tes secara pengetahuan aja gitu kan, ya, secara kognitif gitu kan. Nah, sehingga karena sistem yang hari ini buat sedemikian rupa, kawan-kawan mahasiswa pun menganggap bahwasanya dunia aktivis ini sudah tidak begitu penting. Kita sudah geser secara sistem, kita digeser gitu kan. Belum larangan organisasi ekstra yang hari ini dilarang masuk kampus dan lain sebagainya. Itu kan juga problem. Sudah boleh hari ini ya. Oh hari ini sudah boleh berarti ya. Sudah boleh. Dulu sempat dilarang masuk kampus gitu ya. Kulturalnya nggak boleh gitu kan. Formalnya boleh. Tetap nggak boleh masuk ya. Akan benturan dengan internal makanya ini. Gitu. Tetap. Nah. Ya, kita udah dilemahkan secara sistem, gitu kan. Karena ini dilemahkan model begini, akhirnya pun mindset yang ada di mahasiswa, nggak usah ikut organisasi ekstra dan lain sebagainya. Tentu ini merugikan sebenarnya, karena bagaimanapun organisasi ekstra ini kan memberikan dampak yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Satu, organisasi ekstra kita tercatat jelas kontribusi bagi bangsa ini, gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika ini dilarang, maka bahayanya adalah teman-teman ini bisa-bisa mengikuti organisasi-organisasi yang justru terlarang, yang ini bergeraknya di bawah tanah. Nah, ini kan problem gitu kan. Nah, karena hal-hal begitu juga memang diperlukan kerjasama yang luar biasa antara mahasiswa kampus dengan pemerintah tentunya kan sebagai pembuat kebijakan itu gitu. Karena kalau ini tetap dibiarkan, maka sikap apatis mahasiswa akan terus berlangsung gitu. Nah, saya kira itu mas, sedikit aja. Untuk pertanyaan kedua itu ada seperti apa peran mahasiswa agar lebih efektif dalam membantu pemerintah dalam penyampaian peran berpolitik kepada masyarakat. Langsung tunjuk Mas Abdul Munib. Nanti untuk setelahnya ada apa? Dan nanti close statementnya biar di Mas Muham. Monggo Mas Abdul. Gimana? Udah ada 2 template tadi. Bisa. Nanti sepertinya direncanakan oleh Mas Rahmat secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan. Terbuka informasi.
Peran Mas, tadi mahasiswa pertanyaannya, Mas? agar lebih efektif dalam membantu pemerintah dalam penyampaian peran berpolitik kepada masyarakat. Ya kalau kemudian apa? Biar efektif agar apa? Penyampaian apa tadi partisipasi politik ya, antara mahasiswa membantu pemerintah ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa apa namanya kerja-kerja menyampaikan apa namanya ya, kayak contoh partisipasi politik ke ranah-ranah masyarakat kan, artinya sudah jelas siapa yang kemudian akan dituju kan gitu kira-kira. Nah sinergi yang kemudian dilakukan ya pastinya tadi, kalau kemudian kita berbicara apa namanya konteks akademis ya kita akan berbicara kan data kira-kira gitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Rahmat tadi ya, bahwa ya mungkin per hari ini juga kita jarang kemudian ada ya dialog berkaitan dengan data kan gitu, penyamaan metodologi atau mungkin apa namanya penggalian data yang pada akhirnya kita sama-sama bergerak atas data itu sendiri kan gitu. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana caranya, ya saya kira itu sudah sangat cukup kan gitu, sehingga ketika kita berbicara peran apa namanya partisipasi politik ini kan bukan sesuatu yang dilakukan hanya 1-2 kali. Kalau itu dilakukan hanya 1-2 kali nggak mungkin ada kes bangpol kan gitu kira-kira kan gitu. Nah artinya kemudian kalau kita berkaca dari konteks ini aja, berarti kan peran itu jangan cuma sekali 2 kali kan gitu, harus ya berkelanjutan. Berkelanjutan kan gitu kira-kira. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan kan gitu ya, mungkin selebihnya bisa diobrolkan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi, kira-kira begitu. Oke. Obrolan yang sangat cair dan cair sekali. Sebelumnya ada pertanyaan lagi atau saya sampaikan ke Mas Denny, harapannya Mas untuk kedepannya seperti apa? Ya. Lupa udah nyusun kata-kata tapi lupa malah. Sudah dimakan dulu senangnya Mas. Belum cair ya, mungkin cairnya setelah ini nanti baru cair. Ya harapannya kita ini sih Mas, pergerakan semakin masif dan perekrutan tambah banyak dan apa ya di game ini juga alami, cuma pasti perlu sortir karena kan motif-motif kan masih macam-macam ketika bergabung, dan itu jadi PR juga karena harapannya semoga nanti kalau ada survei-survei nggak dempul, terus praktek-praktek money politik itu mulai dikurangi lah, karena ada sedikit bukti ataupun ada alumni yang dia menggunakan sistem yang berbeda dalam berpolitik, dan dia jadi akhirnya terpilih dengan ya biarpun suara terakhir. Nah itu lumayan jadi patron saya, karena saya tahu sendiri dia nggak punya kapital yang besar, nah, tapi dia bisa jadi dan ya dan terbukti. Saya pikir nggak bisa untuk keterwakilan gini-gini lah, karena ya di tataran masyarakat dan itu ya udah ketergantungan seperti itu. Nah itu yang harusnya ini mulai dievaluasi lagi. Nah terus ya semoga tadi perekrutan banyak, terus ya partisipasi politik yang lebih berkualitas, setidaknya ya kayak gabung game ini terus karena seniornya jabat lah. Kalau seniornya guru SD semua terus malah nggak gabung game ini lah kan, nah kan semua kan lah ya makanya nggak apa-apa itu Kak. Ya semoga jangan ya jangan terus masuk game ini karena itu ya, terus milih nyoblos terus karena yang lain-lain kayak gitu ya. Cukup itu sih Mas. Oke, menarik sekali. Sebelum saya tutup acara ini, kita dengarkan dulu closing statement. Saya percayakan pada Mas Muham. Monggo Mas Muham, closing statementnya. Ya, terima kasih. Jadi dari awal sampai akhir
ini bukan akhir dari akhir Bang ya, ini bukan. Mungkin akhir untuk sesi ini begitu. Oke. Harapannya kan Ada ada hal-hal yang sifatnya kontinuitas atau keberlanjutan yang lebih sistematis dan baik. Oke. Kalau hemat saya pribadi itu yang pertama adalah kata kuncinya itu ketika kita berbicara mengenai ruang lingkup kebijakan harus banyak elemen ataupun banyak beberapa pihak yang concern dalam bidang itu dilibatkan. Artinya dalam ruang lingkup berdemokrasi kita, dalam negara demokrasi kita ini, artinya meskipun ada satu arus besar kepentingan, tapi minimal dalam ruang lingkup di grassroots ataupun keadaan di masyarakat itu harus dilihat dari banyak perspektif gitu. Artinya bukan selesai saja, memang oke, mungkin sudah selesai di wakil kita, tapi dalam ruang lingkup lebih ditata sistematik. Yang kedua itu lebih ke bagaimana kita bisa menerapkan demokrasi the real demokrasi. Artinya pola kita bukan pola-pola zaman dahulu, dikit-dikit langsung pentung, dikit-dikit dor gitu kan, bukan seperti itu. Artinya dalam konteks kita menghargai pendapat, lebih bagaimana kita membangun konsensus ide. Wacana, kalau wacana tadi disampaikan wacana, memang korelasi wacana yang kita bangun ataupun dari beberapa aspek dibangun itu harus selaras, maksud saya itu selaras dengan keadaan di ranah grassroots, sehingga pro kontranya itu kita minimalisir gitu. Yang ketiga sebagai kongsi akhir, artinya korelasi gerakan mahasiswa dalam tadi ada sentilan menarik. Kalau partisipasi dari masyarakat pengen naik, kita harus extra work hard dalam merubah mindset masyarakat. Saya artikan seperti ini. Kamu tuh masih kecil. Kamu paham apa tentang ini? Gitu. Artinya dalam pola di kalau masyarakat sangat kental sekali. Masih di bawah rata-rata, di bawah usia 30 misal. Terus berhadapan dengan perangkat-perangkat yang usianya 50, dalam segi cara berpikir saja udah berbeda gitu. Bagaimana mungkin bisa kita dalam seusia-usia kita gitu. Seusia-usia kita. Tapi kalau dalam pola sistematika di kalangan masyarakat secara umum, harusnya ada nggak sih semacam satu peraturan ataupun hal apapun, harapan daripada itu bisa mewakilkan keterwakilan daripada bidang-bidang pemuda ataupun apapun dalam konteks pembahasan itu. Karena memang ketika terjun ke ataupun kembali ke kalangan masyarakat pasti diacuhkan kalau tidak mempunyai strata sosial yang tinggi. Minimal kalau nggak berontak nggak diakui gitu loh Bang, itu kan bahaya gitu. Iya, mungkin itu Bang kataku dari saya, dan tetap kontinuitas Bang Rahmat. Iya, karena kita terbiasa Bang, at the moment finish gitu. Artinya program kerjanya ya harus diupdate gitu, bukan kopas dari beberapa tahun. Artinya kita harus sama-sama juga belajar, kita banyak salah dan kita banyak menimba ilmu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement-nya. Sebelum saya tutup, ada sepatah dua kata-kata dari Mas Rahmat untuk menutup acara malam hari ini. Oke. Kalau melihat diskusi yang malam hari ini kita perbincangkan, saya masih percaya bahwa idealisme masih menjadi kemewahan yang sampai hari ini dimiliki oleh gerakan mahasiswa. Dan saya kira itu menjadi modal penting bagi kita ke depan untuk terus berkolaborasi, membangun peradaban yang lebih baik, dan kata kuncinya tadi ya, berkelanjutan. Nah, ini menjadi penting dan strategis. Saya kira itu, dan terima kasih teman-teman masih menjadi bagian yang selalu siap untuk membersamai kami semua, kita semua, untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk penutupnya. Akhirnya kita berada di ujung acara. Saya kira kita cukupkan acara pada malam hari ini. Semoga kegiatan selanjutnya bisa berlanjut kembali, dan keberlanjutan tentunya di tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.